Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Ismail Abdul Razak Zulkarnain, Eskom Mkom. Saat ini saya aktif di Prodi Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Izinkan kami untuk memperkenalkan atau untuk menyampaikan PDD UKTBT pada kesempatan kali ini. Baik, saya saat ini mengampu satu mata kuliah, di mana mata kuliah tersebut merupakan bidang keahlian saya, yakni mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak mempunyai bobot SKS sebesar 3 SKS, di mana deskripsi dari mata kuliah tersebut yaitu mata kuliah yang membahas bagaimana mengkonsep, merancang, serta mengembangkan juga mendokumentasikan pengembangan perangkat lunak mulai dari awal sampai akhir, di mana perangkat lunak tersebut merupakan hasil solusi dari pemecahan masalah yang diberikan, baik dikerjakan secara mandiri maupun dikerjakan secara tim. Oleh karena itu, capaian pembelajaran dari mata kuliah ini, yakni yang pertama, mahasiswa mampu membuat konsep perangkat lunak. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu mendokumentasikan pengembangan perangkat lunak mulai dari awal sampai akhir, yang merupakan solusi dari hasil pemecahan suatu masalah yang diberikan baik secara mandiri maupun secara tim. Pada rekayasa perangkat lunak ini, materi yang diberikan yang pertama adalah software engineering atau pengantar dari software engineering. Kemudian yang kedua, analisis software engineering. Yang ketiga, teknologi software engineering yang meliputi use case diagram, class diagram, dan activity diagram. Yang selanjutnya, software testing, dan yang terakhir adalah software design. Itu merupakan materi-materi yang akan diberikan pada mata kuliah tersebut. Nah, kali ini saya akan menyampaikan proses pembelajaran yang saya gunakan pada pembelajaran mata kuliah ini, yakni saya menggunakan metode DIA, yakni Delivery, Interactive, dan Assessment. Dalam menggunakan DIA, saya menggunakan teknik metode luring dan daring. Nah, kapan saya menggunakan daring? Ketika kemarin dalam masa pandemi, saya menggunakan sistem daring dengan menggunakan platform Google Meet atau platform Zoom, atau mungkin platform yang sudah disediakan oleh e-learning dari kampus Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Kemudian ketika saya menggunakan luring, yakni ketika praktikum, yakni ketika praktikum rekayasa perangkat lunak tersebut dilaksanakan. Namun pada saat ini kampus sudah memberikan kebijaksanaan dalam menjalankan pembelajaran secara luring. Untuk itu akan kami tampilkan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya lakukan sampai saat ini. Silakan disimak proses pembelajaran yang sudah saya lakukan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Kembali di mata kuliah saya, yakni mata kuliah rekayasa perangkat lunak, yang dimana pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari materi yang sebelumnya, yaitu yang terakhir use case diagram, dan kita akan melanjutkan di materi selanjutnya, yaitu di software design, seperti itu. Baik, sebelumnya akan saya absen dulu. Apakah sudah muncul di layar?
Saat ini kita berada di muncul di layar nggak? Belum, Pak. Belum ya? Oke, sudah muncul ya. Saat ini kita berada di pertemuan 13. Kita akan membahas materi software design. Kita mulai jam 1. Untuk absensi, saya absen dulu ya. Nanti siapa yang dipanggil namanya silahkan say hadir. Oke, Rizky Fajar Rianto, apakah hadir? Hadir, Pak. Oke, hadir. Gauzar? Gauzar belum hadir ya? Oke. Alif Firsa? Hadir, Pak. Muhridwan? Belum hadir. Reza Diki Prabowo? Ada, Pak. Oke. Yusuf Abdullah Muzaki? Belum hadir. Sailatul? Hadir, Pak. Hadir. Oh, hadir. Ya, oke. Sailatul? Hadir, Pak. Oke. Anissa Aulia? Hadir, Pak. Oke. Putri Mia? Hadir, Pak. Adimas Ambang? Hadir, Pak. Oke. Leli Mustika Sari? Hadir, Pak. Ardita Nugraini? Hadir, Pak. Yuda Pratama? Yuda? Belum hadir. Larissa? Hadir, Pak. Oke. Dinda? Dinda hadir ya tadi ya? Hadir, PC-nya. Pak. Oke. Lina? Lina hadir? Belum hadir. Septiana? Hadir, Pak. Oh, Lina hadir. Yang barusan hadir siapa? Lina atau Septiana? Lina hadir, Septiana juga hadir. Oke. Alfi Nuriatul? Hadir, Pak. Dimas Yusul? Hadir, Pak. Afif Nurrahman? Tadi katanya sudah izin ke Pak Ismail. Oh, yang barusan WA saya. Oke. Oke, jadi tidak hadir, nanti saya kasih tanda tersendiri. Oke. Saya simpan dulu. Oke, baik. Kita akan teruskan mata kuliah kita yang selanjutnya, yaitu di software design. Saya share dulu untuk materinya. Baik, apakah sudah muncul? Sudah muncul ya? Oke. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, akan saya mulai. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas software design, di mana software design itu juga sangat penting karena desain dari software itu menentukan mutu dan kualitas dari software tersebut. Nah, apa saja yang masuk dalam kategori desain software itu? Desain dapat didefinisikan sebagai proses aplikasi. Nah, proses aplikasi berbagai teknik dan prinsip untuk pendefinisian suatu perangkat lunak, suatu proses atau sistem dalam detail yang memadai untuk memungkinkan realisasi fisiknya. Jadi yang terpenting adalah memungkinkan realisasi fisiknya. Ya, software itu kenapa harus desain? Ada tahapan desain karena software itu biar tahu realisasinya secara fisiknya seperti apa.
Nah, desain itu juga banyak sekali, nanti akan kita bahas. Desain software adalah proses interaktif di mana semua persyaratan dan kebutuhan perangkat lunak diterjemahkan ke dalam blueprint atau cetak biru untuk membangun suatu perangkat lunak atau membangun atau mengembangkan suatu perangkat lunak. Jadi desain itu implementasi dari apa yang ada di dalam software, entah itu data desainnya, entah itu interface desainnya, entah itu desain strukturnya, entah itu desain proseduralnya, itu nanti dituangkan dalam cetak biru yang berbentuk dokumentasi yang nantinya itu nanti akan diimplementasikan kepada implementasi, tahap implementasi, misalnya ke tahap developer. Nah, ketika tahap developer itu melihat cetak birunya, otomatis dia sudah tahu bagaimana cara urutan-urutan untuk mengembangkan software tersebut. Maka desain bukanlah coding dan coding bukanlah desain, seperti itu. Mohon maaf, saya agak pilek, jadinya agak terhambat. Oke, ada beberapa komponen software desain. Yang pertama adalah desain data, di mana desain data ini adalah mentransformasikan model domain informasi yang dibuat selama analisis selama tahapan analisis ke dalam struktur data yang akan diperlukan untuk mengimplementasi perangkat lunak. Jadi desain data ini, data yang dibuat nantinya mau didesain seperti apa, atau pakai data seperti apa. Misalnya data desainnya misalnya menggunakan database apa, menggunakan misalnya MySQL. Nah, kalau MySQL nanti desainnya seperti ini. Misalnya nanti kalau menggunakan Firebase seperti ini, mau menggunakan Oracle seperti ini. Nah, itu harus ada desainnya, dan nanti itu akan dituangkan ke dalam cetak birunya. Kemudian yang selanjutnya adalah desain arsitekturnya, untuk menentukan hubungan antara elemen-elemen struktur utama dari program. Nah, jadi di dalam desain arsitektur ini adalah yang di dalamnya kalau di pemrograman yang terstruktur itu adalah DFD-nya. Jadi aliran datanya seperti apa, hubungan antara elemen-elemen, misalnya hubungan antara kelas. Kalau misalnya menggunakan PBO atau pemrograman berbasis objek, itu hubungan antara kelas satu dengan kelas yang lain itu seperti apa, relasinya seperti apa. Nah, itu nanti tertuang dalam desain struktur arsitekturnya. Kemudian yang selanjutnya adalah desain interface-nya. Desain interface-nya bagaimana menggambarkan perangkat lunak itu bisa berinteraksi dengan sistemnya sendiri atau dengan dirinya sendiri, kemudian berinteraksi dengan sistem operasi yang menampungnya atau istilahnya tempat dia beroperasi, kemudian berinteraksi dengan penggunanya atau manusia, seperti itu, manusia yang menggunakannya. Ini perlu adanya ilmu tersendiri untuk membahas desain interface ini. Biasanya ilmunya itu adalah UI UX, user interface, user experience. Nah, nanti ada materi tersendiri untuk membahas hal tersebut. Yang terakhir adalah desain prosedural. Desain prosedural adalah mentransformasikan elemen-elemen struktural dari arsitektur program ke dalam suatu deskripsi prosedural dari komponen-komponen perangkat lunak. Nah, proseduralnya seperti apa? Misalnya ketika ada suatu kondisi tertentu, nah itu bagaimana respon dari aplikasi tersebut. Misalnya ketika ada error, gagal memasukkan atau mensinkronkan ketika login username dengan password, tidak estetik, seperti itu. Kemudian user experience dari suatu aplikasi itu prinsipnya seperti ini. 3-click rule. User should be able to go from the start or main menu of a system to the information or action they want in no more than 3 mouse click. Jadi
prinsipnya ketika user interface itu dikatakan sebagai user interface yang baik, itu adalah prinsipnya seperti ini. User itu mulai dari start sampai dia menemukan informasi yang pertama, nah, itu tidak lebih dari 3 klik mouse. Nah, misalnya 3 klik 1, 2, 3 itu sudah muncul informasi yang diminta atau diinginkan oleh user tersebut. Nah, jadi kalau kliknya terlalu banyak, otomatis tidak user friendly seperti itu. Ketika membuat suatu informasi atau interface, ternyata programnya itu terlalu banyak klik, harus klik ini dulu baru nanti bisa membuka klik ini. Jadi lebih banyak kliknya, tidak user friendly. Nah, ini contoh desain UI desainnya dari suatu program aplikasi di yang berbasis Android seperti ini. Oke, sampai sini saya kira sudah selesai. Maksudnya sudah selesai apa yang saya sampaikan. Dari kalian mungkin ada pertanyaan, silahkan menyampaikan pertanyaannya. Saya Pak. Ya. Mas siapa? Alif Versa ya? Ya Pak. Oke. Monggo silakan. Apakah desain sistem mempengaruhi mutu dan kualitas software, Pak? Apakah desain sistem mempengaruhi mutu dan kualitas dari software tersebut? Ya. Jawabannya iya. Jawabannya iya, karena ketika kita menggunakan atau membuat suatu desain, desain itu harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh user. Ketika user itu membuat suatu aplikasi atau dia mengembangkan suatu aplikasi, maka desain itu harus istilahnya bisa menampilkan atau menciptakan apa-apa yang dibutuhkan oleh user tersebut. Misalnya user pengen nanti outputnya suatu aplikasi berupa gambar, nah, maka desain yang dibutuhkan itu adalah outputnya gambar yang mungkin dengan resolusi yang bagus seperti itu. Jadi ketika software itu bisa menyajikan apa yang user butuhkan, maka desain dari software tersebut bisa dikatakan desain yang bagus seperti itu. Bisa dimengerti? Bisa Pak. Oke, terima kasih. Mungkin yang lain? Saya Pak. Oke, Mbak Dinda, silakan. Bagaimanakah membuat atau merancang desain yang baik? Baik, untuk merancang desain yang baik sama seperti apa yang sudah saya sampaikan tadi ya. Untuk merancang desain yang baik itu kita harus menggunakan satu prinsip, yaitu prinsipnya adalah user itu tidak boleh melebihi 3 klik dari awal dia membuka atau berinteraksi dengan aplikasi sampai dia menemukan informasi yang dia pinginkan. Nah, misalnya ketika saya pengen ngegame, saya punya aplikasi game. Nah, saya itu tidak boleh lebih dari 3 klik. Maksudnya 3 klik ini mungkin kalau game di Android bukan klik ya, sentuhan, 3 kali sentuhan untuk bisa masuk ke dalam gamenya. Nah, misalnya gini, ketika kita masuk suatu game, misalnya Mobile Legends ya, misalnya yang game yang arcade aja, Aspal misalnya, atau game-game yang balap-balap mobil. Nah, ketika kita pertama kali ngeklik game tersebut, klik, nah dia sudah memproses tidak lebih dari 3 klik. Nah, apa yang dilakukan oleh user itu
tidak boleh lebih dari 3 sentuhan atau tiga aktivitas, 3 action. Nah, ketika diklik, dia sudah satu klik atau klik pertama dia sudah muncul mungkin dari startupnya sampai masuk ke dalam menunya pertama, klik kedua menu yang diinginkan, dan klik ketiga dia sudah bisa bermain di aplikasi tersebut. Nah, itu adalah bagaimana cara membuat desain yang bagus. Nah, dari 3 klik itulah itu nanti akan mempengaruhi 4 komponen dari desain yang sudah saya sampaikan tadi, mulai desain data, desain arsitektural, desain prosedural, dan desain interface-nya, seperti itu. Bisa dimengerti nggih? Bisa, Pak. Terima Oke. kasih. Oke, sama-sama. Baik, ada pertanyaan lagi? Ada, Pak. Ya, Tentang cara pengembangan serangkaian abstraksi data dalam langkah desain itu seperti apa, Pak? Pengembangan serangkaian abstraksi data bisa diulangi dalam lagi, Mas? langkah desain. Kurang jelas. Bisa diulangi lagi. Cara mengembangkan serangkaian abstraksi data dalam langkah pembangunan desain. Cara mengembangkan Serangkaian abstraksi data serangkaian abstraksi data dalam langkah pembuatan desain. dalam langkah pembuatan desain. Nah, oke. Dalam menggunakan abstraksi data itu harus secara urut tadi ya. Nah, tadi sudah disampaikan di materi, secara urut itu ada beberapa cara ketika kita menggunakan suatu abstraksi data. Yaitu yang pertama secara sequence, tadi secara urut. Nah, urut dari atas dari bawah, mulai dari mungkin tahapan awal sampai tahapan akhir itu seperti apa diurutkan secara sequence atau urut. Kemudian yang kedua secara pemecahan kondisi atau mungkin bisa disebut dengan if then else, seperti itu. Nah, ketika ada pemecahan kondisi itu dalam satu kondisi. Ketika kondisi false, tahapan proses akan seperti ini. Ketika kondisi true, tahapan proses akan berlanjut seperti ini. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang ketiga adalah kondisi ada beberapa banyak kondisi. Ketika suatu proses itu memiliki kondisi false, dia akan menuju ke kondisi selanjutnya, seperti itu. Tadi sudah saya jelaskan dan sudah kalian simak, ada beberapa kondisi false di dalam 4 kondisi. Nah, dia akan kembali ke kondisi yang selanjutnya, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah ketika kondisinya itu ada 2 kondisi dan dia akan mengulang di tahapan sebelumnya. Ketika kondisinya false atau mungkin kondisinya true, tapi tidak mungkin ya kondisinya true itu dia akan mengulang, otomatis lebih banyak di kondisi false. Ketika kondisi false, dia akan mengulang di tahapan sebelumnya, seperti itu. Itu cara menentukan kondisi tersebut. Oke. Yang lain ada pertanyaan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada bisa dilihat di halaman bebas umbo atau e-learning kita. Bentar, saya share dulu. Oke, sudah tertera di sini di mata kuliah
Rekayasa Perangkat Lunak pada pertemuan yang ke-13. Oh, kalau di Bebas Umbu di e-learning kita ada di pertemuan 12. Ini akan saya aktifkan pertemuan 12. Oke, sudah saya tampilkan. Di situ ada materi saya dan ada tugas. Jadi tugasnya silakan upload screenshot dari user interface yang kalian buat. Jadi ini adalah per kelompok ya. Ini tanggal 27 Juni. Saya rubah tanggalnya, tanggal 27 Juni 2022 sampai waktunya saya kasih waktu sampai tanggal 31, tanggal 1 Juli 2022. Oke. Silakan untuk tugasnya di submit di Bebas Umbu. Bentar. Tidak boleh maaf, ini masih belum dirubah. Silakan disubmit. Untuk submitnya tidak usah semuanya, jadi per kelompok saja. Jadi masing-masing ketua kelompoknya atau perwakilan dari kelompoknya saja. Itu ya, bisa dicek di laman Bebas Umbu. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi dari kalian? Kalau tidak ada, saya akhiri materi pada siang hari ini. Gimana? Cukup, Pak. Cukup ya? Oke. Ya. Oke, baik. Semoga semua kalian mengerti apa yang saya sampaikan dan tugasnya tolong dikerjakan dan semoga bermanfaat untuk semuanya. Baik, kita akhiri perkuliahan pada siang hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Ya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah cuplikan proses pembelajaran yang sudah saya lakukan selama ini, yakni kali ini yang saya sampaikan menggunakan platform Google Meet yang dilaksanakan secara daring, di mana ada beberapa mahasiswa juga yang tidak bisa hadir dalam perkuliahan, maka perkuliahan dilaksanakan secara daring seperti itu. Tapi sesekali saya juga melaksanakan keduanya, kolaborasi antara daring dan luring dan menggunakan hybrid atau blended learning seperti itu. Baik, mungkin itu dari apa yang saya sampaikan pada PDD UKTPT pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya dan juga bermanfaat untuk saya dalam meningkatkan mutu dan kualitas saya sebagai dosen profesional. Dan semoga saya lolos Serdos tahun ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.